Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah PKLU, yang pada pagi hari ini pelayan firman adalah Bapak David Nikiulu. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Untuk nyanyian pembukaan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 22. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri pada pagi hari ini, di mana kami diizinkan Tuhan untuk beribadah dalam Pelkat PKLU. Berkati pelayan firman Bapak David Nikiulu yang akan memberitakan firman pada pagi hari ini. Berkati juga kami para PKLU yang mengikuti ibadah ini. Pimpin dan berkatilah ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Titani pujian diambil dari ayat kitab Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 49 ayat yang pertama. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan kasih kepada kami, sehingga kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 25 dan 26. Tetapi pada pagi hari ini saya akan membacakannya sampai ayat ke-28. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup.
Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema kita pagi ini adalah pimpinan itu bernama Yusuf. Kejadian 45 ayat 25 sampai 28 ini adalah sebagian dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub bersama Rachel. Yusuf adalah sosok rendah hati yang tidak membalas dendam terhadap saudara-saudaranya yang telah menyakiti dia, bahkan menjualnya ke Mesir. Tetapi ada maksud Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Yusuf melihat hidupnya sebagai alat dan cara Tuhan menyelamatkan umatnya saat Mesir, Kanaan, dan sekitarnya dilanda kelaparan. Fir'aun sangat menyayanginya karena atas pertolongan Tuhan Yusuf telah mengartikan mimpi-mimpinya, di mana ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Bahkan Fir'aun menyuruh Yusuf menjemput Yakub dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Gosen, Mesir. Ketika Yakub diberitahu bahwa Yusuf masih hidup dan menjadi penguasa di Mesir, tetapi Yakub tetap dingin menanggapinya. Akibat kesedihannya yang berlarut-larut, tetapi ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, ia mempercayainya. Dan timbul lagi semangat dalam dirinya Yakub. Lalu ia ingin melihat Yusuf sebelum ia mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kisah keluarga Yakub, walaupun situasi sulit, bagaimanapun Tuhan memberi sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam Mazmur 91 ayat 15 sampai 16, Tuhan menyatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kondisi di mana pandemi meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan manusia, banyak membuat kesulitan bagi kita semua. Masalah ekonomi, bahkan kesepian dalam kesendirian, di mana anak-anak telah tinggal terpisah dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tetapi janganlah Bapak Ibu tawar hati. Tetaplah bersemangat karena Tuhan Yesus adalah gunung batu kita, tidak ada kecurangan dalamnya. Mazmur 96 ayat 15 sampai 16. Tuhan akan selalu memelihara Bapak Ibu sekalian. Kalau Yusuf ini menderita untuk menyelamatkan umat Israel, tetapi ada yang lebih yang dari itu, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui penderitaannya
dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, perjalanan hidup kita bagai misteri yang tidak pernah dapat diduga. Kita tidak akan pernah mengetahui kehidupan kita yang masa akan datang. Oleh karenanya, tetaplah bersemangat Bapak Ibu dan tidak menyerah pada keadaan, karena Tuhan Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Tuhan Allah yang sama yang kita sembah saat ini. Maka berserahlah kepada Tuhan, percayalah pada saatnya nanti Tuhan akan menunjukkan masa yang indah bagi kita. Berserahlah kepada Tuhan seperti Yusuf, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 389 bait yang pertama. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ucap syukur kami panjatkan atas ibadah PKLU hari ini boleh berlangsung. Terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan itu tinggal dalam diri kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa bagi negara kami yang Tuhan berikan kepada rakyat Indonesia ini, ya Tuhan. Ucap syukur atas karunia Tuhan, kasus-kasus pandemi sudah mulai menurun. Berkatilah pimpinan negara kami, ya Tuhan, dari presiden hingga lapisan yang terbawah, yaitu RT, untuk membangun negara ini dalam kebijaksanaannya. Kami berdoa bagi masing-masing keluarga Tuhan, kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dalam masing-masing keluarga. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak dan cucu kami, kiranya Tuhan juga memelihara mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, jamalah mereka sehingga mereka bisa tumbuh dewasa dalam iman Kristen yang beriman kepada Engkau, ya Tuhan. Tuhan lihat pada saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kondisi sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Di samping itu, ya Tuhan, kami berucap syukur atas bertambahnya umur maupun usia pernikahan dan kesembuhan dari anggota saudara kami dari
gereja Bukit Zaitun yang sembuh dari sakitnya Tuhan. Berkatilah semua anggota PKLU, semua pengurus pekat PKLU, serta jemaat Bukit Zaitun. Dan kiranya Tuhan juga memberkati Infolkom, karena jerih payahnya Tuhan, ibadah ini dapatlah berlangsung. Hanya kepadamu lah kami berlindung ya Tuhan, tanpa Tuhan tiada apapun yang bisa kami perbuat. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan puji syukur ini beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 82 ayat yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Berkatilah bendahara kami untuk mengelolanya dengan baik dan untuk menjadi berkat bagi pelayanan yang ada di jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri untuk menaikkan pujian Kitab Bakti 277 bait yang pertama. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan putus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Bapak Ibu yang terkasih
dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan, dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.